Bismillahirrahmanirrahim. Wal jama'atu fi maktubah. Di sembahyang jamaah pada sembahyang yang difardukan 5 waktu itu, lidzikri, bagi seorang laki-laki itu di masjidin afdal, itu lebih afdal itu sembahyang di masjid. Nah, kan? Na'am, walaupun begitu, in wujidat fi baitihi faqat fa huwa afdalu. Jikalau kita itu mendapatkan jamaah itu bagi laki-laki itu sembahyang jamaah dengan istrinya atau anaknya di rumah, itu afdal juga. Yang penting intinya ada jamaah, tidak ternafi hukum jamaah seperti pada yang telah lalu. Wakadha, demikian lagi, laukanat fihi aktsaru minha fil masjidi ala ma'tamadu adra'i wa ghairuh. Dan demikian lagi hukum juga lebih afdal jikalau adalah ada ianya jamaah itu pada seorang laki pada rumah itu lebih banyak pada jamaah pada masjid, itu juga lebih utama atas pendapat yang mu'tamad yang diberpegangkan oleh Azra'i dan lain Azra'i. Sisi mereka itu yang kuat. Oleh Syekhuna wa aujahu khilafu, dari pendapat yang aujah ada khilaf daripada pendapat yang tadi. Nah, pendapat yang kuat sedikit di masjid, tetap di masjid itu lebih utama kita sembahyang berjamaah karena untuk melahirkan syiar Islam itu. Kalau ta'aradat fadilatus shalah fil masjid wa hudur kharajahu. Jadi dan jikalau bersamaan lah fadilah sembahyang dalam masjid dan hadir, kita hadir keluar masjid itu diutamakan pada yang lahir. Kayak gini, kita sembahyang di masjid ada suatu fadilah, di luar masjid juga ada suatu fadilah. Cuma kalau di luar masjid itu kita sembahyang berjamaah, maka muta'allaqah, menyangkut dengan zat ibadah itu lebih utama pada fadilah dengan tempat. Artinya walaupun sekalipun itu masjid tapi nggak ada jamaah, ataupun di situ di luar masjid kita jamaah, maka lebih afdal kita berjamaah walaupun di luar masjid, karena afdal di situ lah afdal menyangkut dengan zat ibadah tadi. Ibadah sembahyang itu berjamaah itu lebih utama, karena mu'alaqah dengan zat ibadah lebih utama pada dengan tempat. Itu juga mu'alaqah menyangkut dengan masa ibadah itu lebih utama daripada dengan tempatnya ibadah. Tapi kalau surah sini itu kita pahami bentuk kalamnya, jadi kita sembahyang jamaah tapi akhir waktu makruh, kita tunggu orang sampai nggak habis, kita tunggu orang sembahyang hingga akhir waktu makruh kita sembahyang jamaah. Tapi itu berarti karena kita tunggu itu sangkaan yang kita nggak tahu datang atau enggak, ya lebih afdal sembahyang berarti jangan di awal waktu gitu. Nah itu dia mu'allaqah dengan masa dia sampai kita tunggu nanti habis waktu-waktu, ya kan? Waktu sanu yang ada disunnahkan kita mengulang sembahyang maktubah bisyarti syarat bahwa adalah pada waktu. Nggak sunnah kita itu, saya udah sembahyang fardu zuhur sekali, kita sunnah mengulangnya lagi sembahyang fardu zuhur itu sekali, itu malam waktu kita ulang. Kalau di Labuan Haji itu biasa kayak gitu, kita sembahyang zuhur sekali, sembahyang lagi ulang sekali lagi, itu sunnah tapi mengulang sembahyang. Cuma malam waktu nyambang, cuma jangan kita ulang itu sampai lebih sekali. Jadi fardu zuhur sekali udah sembahyang fardu sunnah kita ulang sekali lagi, cuma sekali ulang, jangan banyak kita ulang. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Nah itu nggak sebut, dia nggak disunnahkan kayak gitu. Cuma khilaf bagi syekh gurunya guru kita kan, Abil Hasan Al-Bakri. Walaupun banyak masih sunnah sama beliau rahimahullah ta'ala. Walau suliat, dan jika sembahyang seorang
pada awal waktu jamaah serta akhirnya serta yang lain. Kalau seorang imam adaya atau itu makmum pada lebih aula, atau yang kedua dengan niat fardu. Wa in waqa'ada, jika jatuh sunnah maka dinit ulang sembahyang mafruḍah gitu. Jadi jikalau orang sembahyang dia pertama sembahyang kita jamaah ya, sembahyang pertama kita jamaah ya, walaupun sekalipun kita satu orang imam yang beserta serta ya, walaupun kita sembahyangnya itu kita sembahyang beserta orang yang lain itu artinya satu orang imam, satu orang makmum maksudnya ya. Itu pada pertama ya, pertama kita sembahyang jamaah satu orang imam satu orang makmum, atau sembahyang kedua dengan niat fardu sekalipun jatuh sunnah, maka saat kita sembahyang yang kedua tadi itu kita niat fardu juga, misal fardu duhur kan itu imam, walaupun nanti kita jatuhnya itu jatuh kepada hukum sunnah, itu sunnah ulang dengan syarat kita niat fardu pada kita ulang sembahyang tadi untuk mencapai pahala jamaah pada fardu ya, karena biar tercapai faedah fardu jadi niat juga. Nah, ini karena kita kan sholat daripada berjamaah gitu. Pertama kita sembahyang jamaah walaupun satu orang, kedua kita niat fardu lagi walaupun nanti jatuhnya ke sunnah. Maka diniat ulang sembahyang itu mafruḍah, yang difardukan. Walaupun kita niat fardu ulang tadi, misalnya untuk fardu duhur sembahyang lagi kita niat fardu lagi, walaupun nanti jatuhnya pada hukum sunnah juga gitu kan. Ini juga pendapat dipilih oleh Imam Nawawi bahwa seseorang itu dia niat sembahyang zuhur atau asar, itu contoh, nggak disebut fardu, cuma niat ya di ulun sembahyang aku sembahyang zuhur atau asar gitu kan, itu kita ulang sembahyang ya kan. Sudah sembahyang fardu zuhur kita ulang lagi, itu niatnya kita ulun sembahyang zuhur, nggak saya sebut fardu. Itu pendapat yang dipilih oleh Nawawi gitu. Itu juga ditarjih oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah gitu. Nah, pendapat yang pertama itu pendapat marjuh kebanyakan ulama, pendapat dhaif di sembahyang udah sembahyang fardu zuhur niat lagi ke fardu, itu kebanyakan ulama itu itu marjuh pendapatnya, marjuh itu dhaif. Cuma kalau fasid sembahyang pertama tadi, misal fardu duhur kita kan fasid, misal ada nggak sah rukunnya atau apa, jadi nggak memadai yang kedua itu, atau pendapat yang utama yang kuat di sisi Imam Nawawi, gurunya syekhuna guru kita ya, kita berarti Zakaria Ansari ya, khilaf guru kita itu Ibnu Hajar ya, beliau khilaf daripada gurunya Zakaria Ansari. Kalau Zakaria Ansari itu mengikut pendapat Ghazali Ibnu Aiman. Jadi kalau diniat yang kedua itu fardu, ya berarti kalau fasid yang pertama berarti memada gitu. Jadi kita niat fardu, misalnya cuma harus niat fardu duhur. Nah, yang kedua harusnya kita sembahyang fardu duhur pertama, sembahyang fardu duhur kedua, dan niat fardu juga. Itu kalau nggak sah sembahyang pertama berarti gantikan dengan sembahyang kedua tadi. Kalau Imam Nawawi tadi kan nggak memada kan, karena nggak pakai niat fardu, cuma misalnya zuhur saja, karena kan menyebut fardu itu kan wajib. Nah,
sedikit bagi pada sembahyang fardu, bukan sembahyang yang ada ulang. Maka kalau Syekh Zakaria sembahyang pertama zuhur berarti nggak sah, yang kedua ya tergantikan berarti. Cuma apabila kita niat fardu gitu kan, kalau nggak niat fardu nggak tergantikan juga, seperti pendapat Nawawi tadi. Nah, juga jamaah sembahyang yang fardu itu banyak itu lebih afdal daripada kita sembahyang jamaah sedikit, karena ada hadis sahih pemakana aksaru tidak dan mula barang karena yang adalah lebih banyak dianya barang, maka dia itu lebih cintai kepada Allah Ta'ala. Jadi jamaah yang banyak itu lebih dicintai oleh Allah pada jamaah yang sedikit, kecuali baru dia itu nggak afdal kalau imam yang sembahyang kita itu bid'ah, seperti artinya kasir ya, sejamaah yang banyak, seperti Rafidhi, orang Rafidah ya, satu kelompok daripada bid'ah juga. Terus umpamakan orang bid'ah seperti orang Syiah ya, Zindi ya, orang Zindi ya, katanya orang Zindi ya. Juga imamnya fasik, walaupun dengan tumah itu fitnah. Jadi dengar kata-kata orang, oh itu imamnya fasik misalnya ya, jadi tumah ya, perkataan orang udah masyhur rumah itu fasik imamnya, atau bilang ada itu Syiah. Nah, itu tetap itu nggak afdal kita jamaah dengan mereka. Kita sembahyang sedikit jamaah itu lebih afdal kalau imamnya itu fasik atau bid'ah bakal sebenarnya sendiri, walaupun dengan semata-mata tumah ya, untuk maturi fitnah. Tumah tuh gini, emang umum orang beliau itu berarti udah masuk, udah terdengar dari orang bahwa itu imamnya itu bid'ah misalnya kan. Dan lagi dikatakannya oleh guru kita ya, kita mengajar karena ikut gurunya Zakaria Ansari rahimahullah ta'ala, rahmat keduanya oleh Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab.